Target artillery. Cerita dimulai dengan berkumpulnya para tentara di sebuah camp untuk mempersiapkan perang selanjutnya. Melepas stres perang, ia tentu saja sambil bergurau dengan teman lettingnya. Seketika mereka langsung terdiam karena Komandan Jiang sebagai komandan batalion artileri menanyakan tentang temannya Lei, salah satu saudara dari Qianli yang telah tewas saat pertempuran sebelumnya. Sehingga Wu Quanli, komandan dari Kompi 7, meminta kepada Komandan Yang untuk menghancurkan sekutu. Mereka pun menuju lapangan terbang Hagaruri yang berjarak 12 km. Peperangan ini demi membantu Korea melawan agresi Amerika Serikat. Dan di perjalanan ternyata datanglah serangan dari Amerika dengan menjatuhkan bom-bom untuk melumpuhkan senjata para tentara Cina ini yang dibawa pasukan batalion artileri. 15 seconds. Get ready to drop. Maximum damage inflicted. We are going to neutralize the next target. Perlengkapan yang dibawa pun akhirnya lenyap sudah. Padahal perlengkapan yang dibawa pun hasil curian dari sekutu, malah meletus sebelum waktunya. Wu Qianli lagi-lagi memberikan semangat kepada rekannya ini merebut lagi senjata yang dimiliki musuh untuk melumpuhkan mereka. Alhasil terbakarlah jiwa peperangan si Babang Jiang ini dan melanjutkan misinya. Mereka pun memasuki pertahanan pasukan Amerika yang berlokasi di Hagaruri ini. Dengan bantuan pasukan Kompi 7 yang dikomandoi Wu Qianli ini, terjadilah semangat yang berkali lipat untuk menguasai lokasi pertahanan tersebut. Dengan bersatunya pasukan Wu Qianli dan Komandan Jiang yang berperang tanpa rasa takut, sekutu pun dilumpuhkan. Dan mereka berhasil menguasai meriam untuk memborbardir serangan selanjutnya. Dan penyerangan berlanjut menuju lapangan udara Hagaruri. Tentara Amerika pun mulai terkepung. Oliver Smith sebagai komandan angkatan laut menghubungi seseorang meminta bantuan untuk rute mundur menyelamatkan diri dari serangan. Tetapi permintaannya pun ditolak oleh jenderal pasukan yang bernama Douglas MacArthur ini. Your request is denied. Smith, this is war. Oh! Melihat areanya terkepung, Smith pun menghiraukan perintah dari MacArthur dan memerintahkan pasukannya untuk segera mengevakuasi seluruh pasukan keluar jalan menuju pelabuhan Hungnam melewati jembatan Sumun. Di markas garis depan Cheongfangdong, Korea, mengetahui gerak-gerik Amerika yang mengambil langkah mundur melewati jembatan Sumun melalui pelabuhan Hungnam dan memerintahkan Kompi 7 untuk maju membantu Kompi 9 dalam misi peledakan jembatan dan memusnahkan Angkatan Laut Amerika. Kembali ke lapangan udara Hagaruri, akhirnya Kompi 7 pun berhasil menguasai pertahanan terdepan Amerika tersebut. Mereka pun beristirahat sejenak sambil menghitung jumlah pasukan yang tersisa dan mengumpulkan rencana para pahlawan yang gugur. Ternyata sebanyak 78 orang. Selanjutnya, Zhang Zong menerima perintah selanjutnya untuk meledakkan jembatan Sumun agar tidak bisa dilewati pasukan Amerika. Di sisi lain, Gedung Putih Presiden Amerika bernama Harry S. Truman mendapatkan sebuah pesan dari MacArthur mendesak untuk melepaskan bom atom demi menghabiskan Cina. Sedangkan sang presiden telah memberikan statement pelepasan bom tersebut atas persetujuan dari PBB.
Masuk ke daerah cuaca ekstrim yang dingin, para pasukan kembali berjuang mencapai lokasi yang ditetapkan. Sesampainya di jembatan Sumun, Kompi 7 melihat baku tembak antara tentara Amerika dengan pasukan Kompi 9. Dengan kritisnya tentara Cina yang terlibat baku tembak, misi dari Kompi 9 pun gagal karena telah diketahui pasukan Amerika. Kompi 7 pun memberikan bantuan dengan menarik mundur semua pasukan Kompi 9 karena daerah yang terlalu curam dan gampang terlihat oleh musuh. Dengan perlengkapan senjata yang canggih pun Amerika menjatuhkan bom-bomnya untuk membersihkan area konflik. Tetapi para pasukan tentara Cina ini berhasil bersembunyi. Para tentara Cina yang berlindung mempertanyakan misi dan rencana Kompi 9 yang dikomandoi Tang Jiwei untuk melumpuhkan pasukan Amerika demi membom jembatan Sumun itu. Tetapi rencana pun gagal. Salah satu prajurit dari Kompi 9 pun berhasil menggambarkan peta akurat tata letak dari markas Amerika tersebut yang akan menjadi peta masuk untuk misi selanjutnya. Tang Jiwei pun menyampaikan pesannya kepada komandan Kompi 7 untuk melanjutkan menghancurkan jembatan. Tetapi saat bersamaan Tang Jiwei pun tewas. Para pasukan memberikan penghormatan terakhir kepada sang komandan yang ahli dalam basoka tersebut. Pasukan pun menipis dan perlengkapan pun pas-pasan. Berbanding terbalik dengan pasukan Amerika dilengkapi amunisi-amunisi yang canggih yang bisa mematikan satu kompi sekaligus. Ditambah lagi bala bantuan Amerika pun akan datang dalam 18 jam. That's a blessing. Di sisi lain, Cina pun merencanakan misi berikutnya memasuki markas Amerika dengan jumlah pasukan yang tersisa. Dan dengan dikomandoi dari Wu Qianli ini demi mengangkat martabat bangsanya dan dengan semangat tak gentar mereka pun bersiap untuk misi penyerangan. Dan penyerangan pun berlanjut. Sepertinya Amerika telah siap dengan perangkapnya untuk melumpuhkan Cina. Tetapi Cina pun mengetahui adanya kejanggalan tersebut. Cina pun mulai mengincar markas Amerika. Melihat hal itu, komandan botak dari Amerika ini mulai getar-getir dan memerintahkan pasukannya untuk memutus jalur mundur musuhnya Cina dan mengarahkan pada perangkap yang telah dipasangnya. Di sisi lain, para pasukan Cina pun berhasil memasuki salah satu markas Amerika yaitu rumah pompa dan dilanjutkan ke markas komandan mereka yang berhasil dibom. Leave now! Fire the hole! 30 seconds! Move! Pertahanan garis depan Amerika pun tumbang. Tentara Cina pun berhasil memasuki dan menyebar di pertahanan Amerika. Pasukan Cina pun mulai menipis karena serangan jebakan yang diberikan Amerika. Sementara Wanli yang akan mengebom menara pertahanan Amerika tersebut diserang oleh salah satu tentara Amerika. Qianli yang melihat adiknya hampir terbunuh berusaha menyelamatkan sang adik sehingga tentara Amerika tersebut terbunuh yang ternyata adalah komandan pasukan Amerika yang ingin ditangkap hidup-hidup. Di sisi lain, Amerika mengeluarkan tanknya dan mulai mempersempit gerak-gerik Cina. Dengan teamwork yang bagus nih ya dalam sebuah kesatuan, Cina pun berhasil memimpin. Ditambah lagi Amerika seperti makan tuan sendiri karena senjata yang mereka miliki bocor-bocor sehingga terjadinya ledakan di area pertahanannya. Dilanjutkan dengan misi bunuh diri, tentara Cina bernama Ping He demi menghancurkan tank Amerika, satu-satunya senjata paling mematikan yang akhirnya berhasil mereka lumpuhkan. Dengan banyaknya korban dari tentara Cina ini, jembatan Sumun pun berhasil diruntuhkan.
Attack with full force. Tanks, open fire. Tetapi belum sampai di situ, bala bantuan tentara Angkatan Laut Amerika pun datang, lengkap dengan tank-tank berikut pasukannya. Melihat bertubi-tubinya serangan, Komandan Wu Qianli ini memberikan aba-aba untuk mundur di tengah posisinya yang tidak mampu lagi untuk bergerak. Dan para pasukan pun kembali mundur. Tetapi sang adik Wu Wanli tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan sang kakak. Akhirnya Wu Wanli pun diselamatkan. Seperti baru saja beristirahat di cuaca ekstrim, pesawat Amerika kembali memberikan serangan balik. Seorang prajurit Yu Chongrong yang akan menghubungi markas melihat pergerakan Amerika tersebut dan mengalihkan perhatian Amerika menuju arahnya untuk menyelamatkan para pasukan yang tersisa. Yang akhirnya serangan Amerika beserta bomnya pun menewaskan Yu Chongrong dan menghanguskan sebagian wilayah paling dingin tersebut. Tetapi Amerika pun berbalik dan melesatkan serangan ke arah pasukan Cina dan melanjutkan kembali ke markasnya. That should do it. Let's get back to base. Di sisi lain, bala bantuan Amerika kembali memperbaiki jembatan Sumun yang telah rusak. Lanjut, Jenderal pasukan Douglas MacArthur mendapatkan informasi bahwa jembatan Sumun jalurnya para pasukan Amerika bolak-balik telah rusak. Sehingga MacArthur ini memerintahkan untuk menghubungi semua pabrik agar bekerja sama dengan militernya di Tokyo dan memastikan jembatan itu diperbaiki. Contact all factories cooperating with our military in Tokyo. Perjuangan tentara Cina pun dipenuhi dengan emosi dan solidnya kerjasama antara satu dengan lainnya. Terlihat bagaimana satu sama lain saling menguatkan di gentingnya situasi. Misi berikutnya dilanjutkan dengan Wanli yang mendapatkan tugas menyembunyikan peluit setiap 3 jam di lokasi yang berbeda untuk mengalihkan perhatian mereka. Kompi 9 dengan misi untuk memancing Amerika menyerang ke arahnya dan dilanjutkan misi terakhir untuk meruntuhkan jembatan itu oleh Qianli. Dan peluit pun dibunyikan. Misi pun dilaksanakan satu persatu. Semua pasukan melakukannya seperti misi terakhirnya. Penyerangan dari pasukan Cina ini seperti misi bunuh diri. Hold! Yang akhirnya misi terakhir pun berhasil. Jembatan Sumun pun roboh bersamaan dengan Qianli yang akhirnya berhasil menyelesaikan misi terakhirnya. Keesokan paginya, tentara Amerika yang menyisir tempat tersebut menembakkan api kepada mereka yang membuat mereka hanyut karena es yang mencair. Dari kehangatan api itulah Wanli terselamatkan dari cuaca ekstrim. Peperangan itu banyak menewaskan tentara Cina, sedangkan keesokan harinya bantuan darurat untuk Amerika datang memperbaiki jembatan. Strategi inovatif tersebut menjadi pertama kalinya dalam sejarah yang membawa jembatan dengan berat masing-masing 1134 kilo yang diterbangkan langsung dari Komando Kargo Tempur Timur Jauh untuk mengevakuasi 14.000 tentara Amerika yang terjebak di dataran kotori, yang akhirnya pasukan Amerika berhasil menuju pelabuhan Hungnam. Pada 24 Desember 1950, pasukan Amerika pun pergi dengan tergesa-gesa dan menghancurkan semua pasokan amunisi dan berkas-berkas yang ada. Belum selesai sampai di situ, prajurit yang tersisa hasil peperangan misi penghancuran jembatan, Wanli kembali bertemu dengan Kompi 9 dan menuju Hungnam. Pelabuhan Hungnam pun sudah hancur lebur dan semua pasukan Amerika telah pergi berlayar meninggalkan pelabuhan itu. Pada 25 Desember, pelabuhan Hungnam tersebut akhirnya dikuasai Kompi 9.
Setelah peperangan berakhir, para pasukan Cina pun kembali berkumpul dan melaporkan sisa dari masing-masing pasukannya. Dengan banyaknya pasukan yang gugur, Huan Di, salah satu prajurit yang tersisa dari semua regunya, mendapatkan sebuah bendera sebagai penghargaan. Akhirnya, Huan Li pun pulang dengan membawa abu dari kakaknya. Dan dengan menitikan air mata, film pun selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.